Kerapuhan tulang bisa dari hormonal atau memang asupan kalsium yang kurang dari olahraga yang banyak, kemudian asupannya yang harus memang high kalsium. Pengeroposan tulang, kurang kalsium, sama olahraga aja. Iya, pengeroposan tulang, kekurangan kalsium kali ya. Ya harus banyak makan kalsium. Ini langsung aja deh. Soalnya kadang-kadang kita kalau udah ngomongin nutrisi, makanan harus bergizi, orang tuh cenderung yang kayak udahlah, yang penting kita makan, orang makan yang penting kan sehat. Buktinya kita selama ini makan yang pinggir jalan makan yang penting kenyang, kita asik-asik aja. Ya aman lah pinggir jalan, coba di tengah jalan. Iya, itu beda lagi, Pak. Hanya udah bagus makan pinggir jalan. Ya maksudnya selama ini kita nggak perhatiin apa yang kita masuk ke mulut aja, kita baik-baik aja. Jadi kenapa kita harus memperhatikan? Pengaruhnya apa nanti? Nah, logikanya gini ya, logikanya aja gitu. Kita punya kendaraan bermotor, ya. Kita mempertimbangkan banget buat isi, premium di pinggir jalan gitu. Bener nggak? Kan takut dioplos. Iya. Kita punya tubuh yang kita hidup kerja gara-gara kita sehat, kenapa kita nggak aware dengan itu gitu? Kenapa kita lebih aware ke barang-barang yang kita punya, padahal yang kita bawa itu yang ada tubuh kita sendiri. Sebenarnya kenapa orang banyak cancer, banyak lainnya, sebenarnya masalah komitmen dengan diri dia sendiri sih. Nggak peduli lingkungannya seperti apa gitu, tapi emang kalau komitmennya oke gitu, menurut saya sih nggak ada masalah. Komitmen untuk makan sehat ya, untuk hidup secara sehat tepatnya. Karena lingkungan udah nggak bisa kita rubah lagi. Karena lingkungan kita ya 24 jam junk food, ya polusi di mana-mana gitu. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri, mindset kita sendiri gitu. Gitu, Pak. Iya, mindset aja susah. Tadi sempat ngobrol pas iklan kan, nanya dokter masih sepedaan. Lagi enggak sih dok? Jangan deh katanya. Ternyata memang tidak rekomen dengan udara yang ada juga kan? Iya, kalau mau sepedaan main dari jam 3 sampai jam 5 udah. Subuh? Jadi jam bagus banget. Sehat enggak dikira mahal ini? Ya memang polusinya nggak ada ya. Logikanya gini, kita sepedaan ya. Kita sepedaan, jantung kan kerjanya lebih cepat. Otomatis nafasnya. Intake udaranya kita perlu banyak gitu. Sedangkan di luar oksigen pada saat jam sibuk Jakarta jam 6 sampai sore mungkin sampai malam, oksigen ya udah yang masuk malah karbon monoksida bukan oksigen lagi. Pantes Bapak baunya kayak Kopajang. Bau banget loh kalau nyampe sini. Jam 3 sampai jam 5 gue lagi ngebayangin gue sepeda jam 3 sampai jam 5 biar jantung cepet ya detaknya ya. Lewat kuburan Bu sekalian. Nah, karena kita nggak bisa merubah lingkungan, otomatis udara udah nggak sehat, semua lingkungan udah nggak sehat. Satu-satunya bisa kita jaga adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini kalau ngomongin soal menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, pemirsa, ini terutama untuk seorang ibu yang biasa menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, asal tahu aja kalau kita pun harus mengetahui bahwa kebutuhan nutrisi dari setiap orang itu berbeda. Wanita yang tidak hamil, wanita menyusui, semuanya berbeda. Sangat berbeda. Nah, untuk ya Pak. Ya lu wanita menyusinya ke gua. Kalau begini. Ya masa saya kesini Pak, karena suami saya kaget. Nah ini kalau biar kita tahu patokannya, kebutuhan kita masing-masing kan berbeda. Ini tahu patokannya dari mana? Oke, sebenarnya tips aja ya. Sebenarnya setiap orang pun berbeda. Setiap orang laki-laki antara saya dan Wendy pun berbeda. Nah kita itu ada namanya rumusnya BMR, basal metabolic rate. Mungkin yang di rumah juga bisa cari ya. Kita bisa di internet nyari. Udah ada sih sekarang kalkulator BMR. Di situ adalah akan keluar, kita masukin umur, kita masukin aktivitas kita apa, kita masukin tinggi kita, berat badan kita, akan keluar kebutuhan kalori harian kita berapa. Wah, ribet banget ya hitung kalori ya. Itu udah akan keluar hasilnya. 1000, 2000 sekian akan keluar. Nah, tapi pada dasarnya khusus untuk perempuan ada di saat-saat tertentu yang dia butuh nutrisi tertentu. Contoh pada saat dia menyusui pasti dia harus hindarin mungkin makanan pertama yang pedas, makanan yang berbumbu, yang tajam. Tadi pakai sambal seafood sebisa mungkin dihindarin. Kan belum nyusui Bu saya. Oh iya benar-benar masih hamil ya. Sorry, saya lupa. Bener kalau pedas terus asinya ikut pedas. Enggak kan? Bukannya cuma aromanya aja gitu. Enggak, makanan pedas ada yang makanan bayi alergi terhadap makanan pedas. Oh jadi bukan asinya ikut pedas, Enggak, tapi asinya karena ikut dianya pedas. alergi. Tapi kalau bayi kita nggak alergi nggak apa-apa ya dok ya? Nggak masalah. Nah, anak aku dulu alergi tuh, anak aku yang pertama. Jadi aku nggak boleh makan banyak banget karena nggak tahu dia alerginya apa. Jadi apa yang aku makan kan yang bikin dia alergi. Semua yang kira-kira trigger alerginya dia, aku nggak boleh makan. Brokoli, telur, ayam negeri, apalagi ya? Swasta? Tomat. Perusahaan kan? Bapak. Semua pokoknya yang nggak boleh, akhirnya lu nggak makan. Akhirnya makannya ya sedikit tertentu banget. Makanan laut juga nggak boleh. Takut alergi. Benar.
Nah itu berarti harus ngejaga banget ya dok. Iya. Kalau untuk kasus anaknya yang memang punya alergi. Iya, pada saat hamil pun beda lagi gitu. Beda lagi untuk kebutuhannya biasanya pada saat hamil biasanya akan lebih minimal 1,5 kali lipat dari yang sebelum kalori yang dibutuhkan sampai 2 kali malah. Cuman harus lebih selektif atau lebih sehat gitu untuk janin. Pada saat menstruasi itu beda lagi Aku kebutuhannya. mau menstruasi nih dok, kayaknya nih dok, saya jadi rakus Yang banget. menopause juga beda lagi. Ibu udah mau menopause ya bu ya? Mau menopause, itu beda lagi juga. Beda lagi kalau pada saat menstruasi, maaf, banyak keluar darah kan, itu bisa terjadi anemia. Gitu. Anemia berarti dia kekurangan zat besi. Jadi aku harus apa dok? Makan apa nih dok? Makan besi. Zat besi. Jadi mungkin ya kangkung, kalau bisa daging, ikan juga bisa, bayam lebih Zat banyak besinya zat tinggi besinya. ya. Oke, nanti kita bakal ngebahas lagi pemirsa, tapi sekarang ini ada sebuah artikel yang mengatakan benarkah rutin minum susu bisa mencegah osteoporosis? Nah, ini fakta atau mitos nih dok? Kebetulan almarhumah nenekku kena osteoporosis disertai dengan syaraf kejepit, akhirnya dia lumpuh total. Kalsium. Yes, ini karena awalnya dari osteoporosis. Oke. Gosip fakta. Ini saya jawab, biasanya kalau saya jawab gini udah langsung, jangan dijawab dulu ya dok ya. Oh enggak. Nah, dia terlalu ini rusi kalau mau jawab. 2 kali. berarti. Iya, Oke, dua udah kali. 2 kali ya. Silakan Bang, dok, ya? silakan dok. Oke, Oke, jadi sebenarnya gini. Ya, ntar aja iklan dulu ya.